Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan cara pengaplikasian SPSS dengan contoh kasus yang menggunakan uji independen test atau yang sering kita sebut sampel test yang tidak berpasangan atau keterkaitan. Dalam uji ini, data terlebih dahulu dipastikan normal. Jika tidak normal, bisa menggunakan cara lain seperti uji Mann-Whitney. Uji independen sampel test ini, data boleh homogen dan tidak homogen. Dasar keputusan dalam uji ini yang pertama, jika nilai signifikan kurang dari 0,05, HO ditolak dan HA diterima. Yang kedua, jika nilai signifikan lebih dari 0,05, HO diterima dan HA ditolak. Contoh kasus pada uji ini yaitu seorang guru ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara model pembelajaran A dan B terhadap kemampuan matematis siswa. Untuk itu, ia melakukan penelitian dengan mengambil sampel acak berukuran 60 yang dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama yaitu eksperimen dan kelompok yang dua sebagai kontrol. Dengan rumusan masalah, apakah terdapat perbedaan signifikan terhadap kedua model pembelajaran tersebut terhadap kemampuan matematis siswa. Hipotesis penelitiannya adalah ada perbedaan signifikan antara dua model pembelajaran tersebut. Dengan HO tidak ada perbedaan signifikan dan HA ada perbedaan yang signifikan. Pertama-tama, marilah kita pindahkan ke Excel data yang telah kita punya dengan pemberian warna yang berbeda agar memudahkan kita dalam mengolah data. Selanjutnya, kita buka SPSS yang telah kita punya pada laptop masing-masing. Seperti ini. Kemudian pada tabel variable view kita klik. Lalu pada bagian name kita ketikkan hasil pada kolom pertama. Kemudian enter. Dan pada kolom kedua kita ketikkan model. Enter. Selanjutnya pada label pertama kita bisa tulis dengan hasil belajar siswa. Enter. Dan yang kedua bisa kita tulis model pembelajaran. Pada barisan value yang pada kolom atas kita biarkan saja. Namun pada bagian kedua kita klik, muncul titik 3, kita klik lagi. Value ini kita isi dengan model pembelajaran. Tadi kita menggunakan kode pertama pada data yang telah saya gunakan di sini. 1 untuk model pembelajaran A dan 2 untuk model pembelajaran B. Kita kembali ke SPS. Kita tulis value pertama dengan model pembelajaran A. Setelah selesai kita add, muncul di sini. Dan yang kedua tadi kita menggunakan label 2 untuk model pembelajaran B. Selesai kita ketik add dan sudah muncul di sini, lalu tekan OK. Selanjutnya kita ke data view. Sudah muncul di sini dengan hasil dan di kolom kedua ada model. Selanjutnya untuk hasil, pada kolom hasil kita kembali ke Excel untuk menaruh data. Untuk model A kita klik sampai
terakhir ke 30, kemudian kita Ctrl C seperti ini sampai keluar dengan tanda-tanda seperti ini. Lalu kita kembali lagi ke SPSS. Kita tekan kolom pada hasil dan Ctrl V. Maaf, salah. Sebentar. Kita Ctrl V lagi. Dan akan muncul data seperti ini. Kemudian pada kolom model kita bisa kembali ke Excel. Kita copy hingga ke bawah sampai angka 30. Masih sama, kita menggunakan Ctrl C. Maaf, salah, sebentar. Copy. Kemudian Ctrl C. Kita kembali ke SPSS. Sama seperti tadi, kita bisa menggunakan Ctrl V untuk menyalin data. Setelah selesai, ini hasilnya. Selanjutnya, pada kolom ke-31, kita kembali ke Excel. Kita menggunakan data pada model B. Caranya masih sama, kita salin terlebih dahulu. Kemudian Ctrl C. Maaf, salah, sebentar. Sebentar ya teman-teman. Kembali dulu ke SPS. Setelah data model B telah kita salin, masih sama caranya seperti tadi, Ctrl C. Setelah keluar seperti ini, kita bisa mengarah lagi ke SPS. Tekan kolom pada nomor 31 dan kita tekan Ctrl V. Masalah, coba lagi, Ctrl V seperti ini. Setelah selesai, kita kembali lagi ke Excel. Pada kode 2 ini, seperti tadi, kita copy hingga bawah. Setelah muncul seperti ini, kita Ctrl C. Kita kembali ke SPS lagi. Dan bisa kita masukkan pada kolom model pada nomor 31 dengan cara Ctrl V. Seperti ini. Setelah selesai memasukkan data pada SPS, kita bisa menguji normalitas dan homogenitas secara bersamaan. Kita tekan analis, terus deskripsi statistik, kemudian kita masuk ke explore. Dengan hasil kita beri ke discipline list dan faktor list dengan model pembelajaran. Kita tekan plot. Kita bisa menekan normality plot pada test. Ini kita bisa
Dengan menekan ini kita bisa mengetahui hasil normalitas dan homogenitas pada kasus tersebut. Kita tekan power estimation, terus kita tekan continue. Kita tekan OK. Dan inilah hasil dari SPS-nya nanti dengan hasil tes normality dengan hasil yang telah tersedia. Sama dasar keputusan kalau signifikasinya lebih dari 0,005 maka data akan normal. Di sini signifikasinya adalah 0,02. Maka terbukti data ini normal. Selanjutnya, kita akan mengecek homogenitas pada data tersebut. Dan di sini sudah tertera hasil dari datanya. Pada layar sudah tertera jika signifikasinya adalah 0,645. Berarti di sini adalah lebih dari 0,05 dan dapat dipastikan bahwa data ini adalah homogen. Selanjutnya, kembali lagi ke SPS seperti tadi. Kita kembali ke SPS seperti ini. Selanjutnya, kita bisa melakukan uji independent test dengan cara tekan analyze seperti tadi, masih sama, namun kita pilih compare means. Setelah itu kita memilih pada uji independent sample t-test. Kita klik hasil belajar siswa, kita pindah ke tes variabel, dan model pembelajaran kita pindah ke grouping variabel. Setelah kita ke define group, karena tadi kita memakai kode 1 dan 2 untuk model pembelajaran, kita tekan saja 1 dan 2, yaitu continue dan OK. Di sini kita sudah menemukan hasil dari uji independent sample t-test. Karena tadi data yang kita temukan adalah homogen, jadi kita bisa melihat hasilnya pada equivalency assumptions. Di sini adalah 0,645 dengan signifikasi 2 telet 0,039, jadi kurang dari 0,05. Maka bisa dipastikan HO ditolak dan HA diterima dengan hasil yang tertera di layar ini. Jika HO ditolak dan HA diterima, hasilnya adalah ada perbedaan signifikasi antara kemampuan matematis siswa menggunakan model pembelajaran A dan model pembelajaran B. Itulah tadi penjelasan singkat mengenai uji sampel uji independent sample t-test menggunakan SPS. Semoga apa yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan cara pengaplikasian SPSS contoh kasus dengan menggunakan uji paired sample t-test atau sering yang kita sebut dengan uji berpasangan atau perbandingan. Uji paired ini juga harus melakukan uji normalitas untuk mengetahui data normal atau tidak. Homogenitas data pada uji paired sample test ini boleh homogen dan tidak homogen.
Data pengambilan keputusan yaitu yang pertama, jika nilai signifikan dua toilet kurang dari 0,05 maka HO ditolak dan HA diterima. Jika nilai signifikan dua toilet lebih besar 0,05 maka HO diterima dan HA ditolak. Contoh kasus yang pertama adalah seorang guru ingin mengetahui apakah pengaruh penggunaan strategi pembelajaran tutor sebaya terhadap hasil belajar dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia pada siswa kelas 6 SD Negeri Tumapel tahun 2019. Guru bisa melakukan dua tes pada tes ini, yaitu yang pertama pretest, sebelum guru memberikan treatment strategi pembelajaran tutor sebaya, dan yang kedua adalah post-test, yaitu setelah strategi pembelajaran ini diterapkan oleh guru. Kemudian bisa menentukan HO, yaitu tidak ada perbedaan atau pengaruh penggunaan strategi pembelajaran tutor sebaya dalam meningkatkan hasil belajar. Dan HA adalah sebaliknya, ada perbedaan atau pengaruh penggunaan strategi pembelajaran tutor sebaya dalam meningkatkan hasil belajar. Langkah yang pertama, kita bisa menuliskan data pada Microsoft Excel. Seperti ini, saya sudah menyantumkan data-data yang diperlukan pada Microsoft Excel dengan perbedaan warna agar memudahkan kita dalam mengolah data. Selanjutnya, kita bisa membuka SPSS seperti ini. Lalu tekan variable view pada kolom ini. Kita sudah, lalu kita tekan pada kolom name. Kita tulis dengan pretest. Enter. Kita tulis dengan post-test. Enter. Selanjutnya, desimal di sini kita ganti dengan nilai 0 agar memudahkan kita dalam mengolah data. Setelah 0, kita bisa memberi label pada kolom pertama, yaitu masih sama dengan pretest. Namun dengan spasi pada bagian sini. Kenapa sini tidak saya beri spasi? Karena di sini tidak bisa diberi spasi. Makanya kita menuliskan pretest dengan gabung tidak seperti ini, kita beri jarak atau spasi. Lalu kita kembali kepada data view dan sudah tertera di sini pretest dan post-testnya. Langkah selanjutnya bisa kita taruh data dari Excel ke SPSS. Kita ke SPSS terlebih dahulu. Kita kecilkan agar memudahkan. Setelah itu kita salin. Kemudian kita Ctrl C. Maaf, salah, sebentar. Kita salin ya. Terus kita Ctrl C. Setelah muncul tanda-tanda seperti ini, kita bisa kembali ke SPSS. Pada kolom ini kita tekan dan kita Ctrl V. Sudah muncul data-datanya. Lalu kita kembali lagi pada Excel. Ini sama, kita salin data yang post-test. Kita Ctrl C. Setelah muncul seperti ini, kita kembali ke SPSS. Lalu kita Ctrl V. Dan muncul data seperti ini. Kemudian kita bisa melanjutkan tahap selanjutnya, yaitu kita tekan Analyze. Lalu ke Compare
Kompermin. Lalu kita pilih Parrot Sample T-Test. Setelah muncul seperti ini, kita bisa memindahkan pretest pada variabel yang pertama. Sudah pindah. Dan post-test kita tekan terlebih dahulu, kita pindahkan pada variabel yang kedua. Setelah selesai dan setelah muncul, bisa melanjutkan ke option. Kita tekan option. Pastikan di sini adalah 0,05 atau 95%. Lalu tekan continue. Dan kita tekan OK. Kita tunggu. Setelah muncul data, kita hanya fokus pada dua tabel ini ya, tabel 1 dan 2. Pada tabel ini pretestnya 50,43 dan di post-testnya 77,73. Berarti pretest lebih besar dari post-test. Maka ada perbedaan antara kedua pembelajaran tersebut. Jadi kita bisa simpulkan bahwa post-test lebih besar pengaruhnya daripada awal. Dan kita bisa membuktikan sesuai dengan keputusan pengambilan data yang telah saya jelaskan pada bagian awal. Jika nilai signifikan yang tertera pada layar ini adalah signifikan dua Taylor di sini adalah 0,000. Jadi kurang dari 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima. Maka kesimpulannya adalah ada perbedaan rata-rata antara hasil belajar pretest dan post-test, atau ada pengaruh penggunaan strategi pembelajaran tutor sebaya dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Itulah tadi penjelasan singkat dari saya mengenai uji Parrot Sample T-Test. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.